Nah, sekarang kita akan memperkenalkan metode pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan 4 kuadran. Seperti yang kita ketahui bahwa 4 kuadran itu terdiri dari garis vertikal dan garis horizontal yang memisahkan 4 kotak kuadran yang ada di dalam 4 kuadran tersebut. Nah, kalau kita lihat pada slide ini, kalau kita lihat dari analisa vertikalnya, itu dibagi menjadi kuantitas dan kualitas secara vertikal. Kemudian dibagi juga menjadi garis horizontalnya, yaitu antara input dengan output. Input adalah effort atau apa yang digunakan. Kemudian kalau output adalah efek atau apa yang dihasilkan. Nah, kombinasi antara input, output dengan kuantitas kualitas inilah yang menjadi 4 kuadran di dalam pengidentifikasian indikator kinerja. Nah, kalau kita lihat di slide 4 kuadran yang lengkap ini, input itu terdiri dari 2 kuadran, yaitu kuantitas dan kualitas. Bagaimana mengidentifikasi input yang baik adalah mengidentifikasi input sampai ke kualitas inputnya. Yang sering terjadi selama ini adalah kita hanya mengidentifikasi satu input, yaitu hanya sumber dana, padahal banyak input yang lain yang harus kita identifikasi sampai dengan kualitas. Jadi kalau kita hanya sampai di kuadran pertama, yaitu input kuantitas, itu hanya mengidentifikasi berapa banyak pelayanan yang disediakan. Nah, kalau kita mengidentifikasi sampai ke kuadran kedua, itu sampai kita mengidentifikasi berapa baik pelayanan itu disediakan. Kemudian di kolom bawahnya, yaitu kolom output, itu juga harus sampai ke kualitas outputnya. Kalau kita hanya mengidentifikasi sampai ke output kuantitas, maka kita hanya akan mengidentifikasi sampai berapa banyak efek atau perubahan yang dihasilkan. Tapi kalau kita mengidentifikasi sampai ke kualitas, maka kita akan mengidentifikasi sampai ke perubahan apa yang dihasilkan. Nah, ini kalau kita lihat dari kualitas mengidentifikasi indikator kinerja, kalau kita hanya sampai di kuadran pertama, yaitu hanya sampai mengidentifikasi input atau effort yang berbentuk kuantitas, itu adalah tahapan paling sederhana dalam 4 kuadran. Kemudian kalau kita masuk ke kuadran kedua, yaitu mengidentifikasi input sampai ke kualitas, maka itu belum sampai ke pengidentifikasian indikator kinerja yang sempurna. Nah, yang paling lengkap itu adalah kalau kita sampai di kuadran keempat, yaitu yang warna orange, itu adalah pengidentifikasian indikator kinerja yang paling lengkap. Nah, ini contoh-contoh indikator kinerja baik input ataupun output yang lengkap ya. Kalau yang di kuadran pertama itu hanya mengidentifikasi dari sisi jumlah atau dari sisi kuantitas seperti yang disebutkan tadi, input yang dari sisi jumlah. Misalnya input berbentuk berapa banyak klien atau konsumen yang dilayani, atau berapa banyak kegiatan yang bisa dilakukan berdasarkan jenis kegiatan. Nah, kalau kita masuk ke kuadran kedua, itu sudah mulai ke kualitas dari inputnya. Bisa salah satu indikatornya misalnya dengan persentase. Misalnya rasio klien dengan staf, atau kalau untuk bidang pendidikan rasio siswa dengan guru, rasio ruang kelas dengan jumlah siswa yang tersedia. Kemudian kalau untuk kegiatan, jumlah kegiatan yang bisa dilaksanakan selama setahun. Kemudian kalau dari sisi lainnya misalnya persentase tindakan tepat waktu, kemudian persentase klien menerima seluruh pelayanan dan segala macamnya. Nah, kemudian kalau dari sisi output, kalau output kuantitas itu berupa misalnya kalau dia kegiatan training, berapa banyak peserta yang dilatih. Itu baru sampai dari sisi kuantitas. Tapi kalau kita masuk ke kuadran keempat, itu sudah ke kualitas. Misalnya contohnya persentase keterampilan atau pengetahuan yang berhasil ditingkatkan dari hasil pelatihan, atau persentase perubahan sikap, perilaku, atau kondisi. Nah, ini contoh-contoh pengukuran input dari sisi kuantitas. Misalnya dari sisi jumlah tenaga atau jumlah orang yang berhak atas pelayanan, kemudian persentase ton aspal yang diterima, kemudian jumlah perpustakaan yang dikeluarkan, jumlah permohonan izin yang diterima, dan seterusnya. Jadi lebih, kalau yang input kuantitas itu lebih ke berbentuk jumlah. Kemudian kalau yang ke kualitas itu lebih berbentuk persentase seperti rasio tenaga ahli, rasio staf dibandingkan jumlah penduduk yang dilayani, dan seterusnya. Sedangkan kalau dari sisi output, kalau output kuantitas misalnya jumlah keluhan yang diterima, kemudian jumlah permohonan yang diizinkan,
jumlah perizinan yang dikeluarkan, jumlah ton material yang didistribusikan, jumlah inspeksi yang dilakukan, dan jumlah orang yang hadir kalau untuk kegiatan training dan segala macamnya. Kemudian kalau dari sisi kualitas, nah kualitas inilah yang nanti menjadi outcome dari suatu kegiatan, misalnya persentase pengurangan kecelakaan lalu lintas, kemudian persentase kenaikan badan usaha baru, persentase jumlah usaha yang mati peraturan, atau persentase pengurangan siswa yang putus sekolah ini kalau untuk yang bidang pendidikan, kemudian jumlah persimpangan yang bebas macet pada jam yang padat.